Bethlehem itu terdapat banyak binatang-binatang yang menghadap Sang Immanuel. Di antaranya yang menghadap adalah anak kambing. Cukup sekali saja, ya, anak kambing. Tentu saja dia ditemani oleh induk kambing. Mereka berdua melihat Yesus yang dalam palung dan melihat juga Sang Yosef. Melihat hal itu, bertanyalah anak kambing, bertanya kepada induk kambing. Katanya, "Mak, bagaimana perasaan Bunda Maria di depan ini? Bagaimana perasaannya?" Jawab ibu kambing, "Rasanya Bunda Maria itu gembira sekali, tetapi juga sekaligus merasakan kacau. Karena dulu dalam malaikat itu dikatakan akan anak Allah yang mati kok lahir seperti ini." Maka Bunda Maria bingung dan sekaligus juga gembira, tapi dengan hati yang tenang. Lalu bertanyalah anak kambing, "Nah, bagaimana Bunda Maria mensikapi suasana yang seperti itu?" Jawab ibu kambing, "Bunda Maria itu percaya kepada nubuat Yesaya bahwa akan ada perawan yang akan mengandung dan melahirkan putra dan akan dibungkus oleh kain lampir itu di dalam palung. Dan Bunda Maria percaya bahwa terjadi saat itu. Dan Bunda Maria itu sungguh-sungguh percaya karena dia ingat waktu dia mendapatkan kabar malaikat, Bunda Maria mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataan yakni sebelum bertumbuh." Dan saat itu mereka berpikir-pikir, Bunda Maria memang sungguh-sungguh Bunda yang beriman, yang menjadikan dirinya menyerahkan diri pada Tuhan. Maka bertanyalah anak kambing, "Bagaimana sekarang, Mak, bagaimana sekarang kita ingin meneladani Bunda Maria dalam hidup keluarga?" Jawab ibu kambing, "Kita meneladani Bunda Maria di dalam hidup keluarga agar kita bisa merasakan tenang dalam keluarga meskipun banyak permasalahan. Kita meneladani Bunda Maria yang penuh iman, setia, dan sungguh-sungguh menyerahkan semua pada kehendak Allah, tidak menyerahkan pada kehendak diri sendiri." Dengan lalu mereka diam sebentar. Lalu bertanyalah anak kambing, "Sekarang, Mak, bagaimana perasaan Santo Yusuf dalam di situ?" Jawab ibu kambing, "Bapak Yusuf itu senang sekali karena dia boleh diangkat menjadi anak, menjadi bapak asuh dari Yesus, bapak angkat Yesus, meskipun bukan bapak fisik, bukan bapak kandung. Dia senang sekali karena dipercaya oleh Allah, dan dia menjadi bangga karena dialah yang dipilih, dan itu sesuai dengan apa yang didapat dalam mimpi. Bahkan dikatakan yang mengandung bukan dari orang lain tapi dari Yesus." Maka bertanyalah anak kambing,
cerita kuno dan cerita palsu ini, Yosef itu sangat kuat sehingga orang tidak akan mengira bahwa dia bisa berhubungan badan dengan Maria yang masih perawan kinis-kinis. Bahkan cerita kuno dan palsu tidak benar ini juga mengatakan bahwa Sang Yosef sudah tua, punya anak 6 Buddha. Nah, ini untuk mengatasi kalau dalam Injil itu dikatakan saudara-saudara Yesus, itu berarti saudara-saudara dirinya. Karena itu Yosef itu sungguh-sungguh merupakan bapak angkat bapak aslinya. Lalu yang benar bagaimana? Yang benar bahwa Sang Yosef itu nikah sah secara Yahudi dengan Ibu Maria. Dan Sang Yosef itu adalah tukang kayu, tapi ini yang tepat tukang batu, karena bukan itu jarang ada kayu. Kalau kayu berkawan. Tetapi yang jelas bahwa Bapak Yosef itu sudah meninggal sebelum Yesus itu dalam pelayanan publik, karena Sang Yosef tidak pernah disebut di dalam Injil setelah Yesus itu tampil di muka bumi. Lalu bertanyalah anak kambing. Bertanyalah anak kambing. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa meneladani Bapak Yosef? Kita dapat meneladani Yosef dalam hidup berkeluarga, di dalam keteguhan, di dalam kesejahteraan, di dalam setia pada janji kita, meskipun dalam situasi yang sulit, yang sungguh-sungguh kesengsaraan tetap setia, janji pernikahan setia, dan penuh tanggung jawab, penuh sungguh-sungguh bekerja keras. Lalu bertanyalah lagi anak kambing. Sekarang, Mak, bagaimana sekarang peranan malaikat di dalam Natal itu? Jawab ibu kambing. Malaikat berperanan di dalam mewartakan Sabat ini. Waktu Bunda Maria mengandung, malaikat Gabriel mengatakan bahwa engkau mengandung dari Roh Kudus. Pada Yusuf, malaikat mengatakan bahwa yang dikandung itu dari Roh Kudus, anak Allah yang Maha Tinggi. Dan pada waktu Yesus lahir, malaikat itu menyampaikan pada para gembala supaya datanglah di kota Daud. Di sana kamu akan melihat Sang Penyelamat dibungkus kain lapin dan ditidurkan di palungan karena tidak ada tempat di sana. Lalu bertanyalah anak kambing. Nah, apa yang bisa kita teladani dari malaikat dalam hubungannya dengan hidup keluarga? Jawab ibu kambing. Yang dapat kita pelajari dari malaikat itu adalah bahwa malaikat itu menjadi utusan Allah, menjadi warta, memberikan warta sukacita, bukan warta yang bukan sukacita, tapi warta sukacita pada orang-orang sekitar kita, pada Bapak Ibu di lingkungan, di wilayah kita dari malaikat itu. Karena sudah capek, maka merasa bahwa dibuat semakin super, lalu itu bertanyalah anak kambing.
baunya, lalu menjawablah ibu kambing. Tidak apa-apa, tidak sepamus orang-orang yang mendengarkan film kita ini. Baik, selamat Natal. Menang baik, selamat Sugeng Natal. Merry Christmas. Sugeng Kersnes. Mugi-mugi sedaya mawon tansah diberkahi dening Gusti kanthi katentreman, kanthi kabingan wonten ing keluarga, pribadi, masyarakat satemene kita kados dene kang dipun wasaken dening para malaikat Ibu Maria Malaikat. Amin. Mari kita sekarang kita berdiri.